Pemirsa, kita kembali lagi di kisah para wali dan masih mengenang kisah legendaris sang penyebar agama Islam di tanah Batavia. Habib Hussein wafat dalam usia yang relatif masih muda, belum sampai 40 tahun. Beliau wafat pada 24 Juni 1756 Masehi yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1169 Hijriah. Sementara penamaan Masjid Luar Batang juga berdasarkan sejarah saat memakamkan Habib Hussein. Kala itu, ketika ingin dimakamkan di Tanah Abang dari luar Batang, jenazahnya menghilang. Kejadian ini berulang sampai 3 kali karena keramat yang dibawa ke makam Tanah Abang tidak berisi, karena jenazah Habib Hussein masih berada di luar keranda atau Batang. Hingga akhirnya semua berinisiatif untuk memakamkan Habib Hussein di luar Batang atau tepatnya di tempat ia pernah tinggal dahulu. Ketika tanah akhirnya diberikan oleh Belanda, Habib Hussein pun membangun surau atau musola yang juga menjadi kamar tempat tinggalnya. Di sana juga menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Lambat laun surau tersebut juga menjadi makam Habib Hussein dan dibangun menjadi Masjid Luar Batang. Sebelumnya nama masjid ini adalah Masjid An-Nur dan kini An-Nur dipakai menjadi nama Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Kalau dari wafatnya beliau kan sempat ada kejadian juga yang jasadnya tuh sempat hilang. Jadi gini, beliau itu saat wafat itu kan berkali-kali tuh dibawa ke pemakaman. Ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, wallahualam kita nggak tahu mana yang benar ya. Tapi yang pasti memang beliau setiap dibawa ke pemakaman, sampai di pemakaman nih jenazahnya nggak ada. Kembali ke sini ada di titik yang sekarang. Sehingga pada akhirnya disepakati beliau dimakamkan di sini. Nah, Dengan penamaan masjidnya sendiri ada iya. sangkut pautnya juga. Jadi ini kan awalnya namanya kampungnya Kampung Baru. Kemudian masjidnya namanya An-Nur. Nah, peristiwa wafatnya beliau inilah yang menimbulkan sebuah perubahan besar, merubah nama kampung, merubah nama masjid. Yang tadinya Kampung Baru menjadi Kampung Luar Batang, yang tadinya Masjid An-Nur menjadi Masjid Jami Keramat Luar Batang. Kenapa Luar Batang? Orang sini kan punya penamaan tuh keranda. Iya, Batang. Nah, itu kurung Batang. Jadi keluar dari kurung Batang. Jadi di luar Batang. Jadi disingkat mungkin Luar Batang. Jadi keluar dari kurung Batang dipendekin menjadi Luar Batang. Al-Imam Hussein Abu Bakar Al-Aidrus memiliki silsilah yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW, di mana silsilah beliau yakni Al-Imam Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein ibnil Imam Syamsi Syumus Abdullah Al-Aidrus Akbar. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Ma'ibad, Hadramaut, Yaman Selatan, dan pada usia yang ke-11 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Setelah mengangkat ayahnya, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus hijrah ke kota Tarim, dan ternyata di pintu kota Tarim telah menunggu seorang wali besar yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang langsung menyambut kedatangan dari Al-Imam Hussein setelah tiba di kota Tarim. Beliau didampingi oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad langsung berziarah ke Sayyidina Faqih Muqaddam. Berbicara sedikit tentang perjalanannya Habib Hussein menyebarkan agama Islam di Batavia itu seperti apa, Pak? Ya, jadi beliau ini seorang pensiar Islam ya, dari Hadramaut, Yaman. Selepas berguru kepada pembuat roti bul Al-Haddad, beliau melakukan syiar Islam ke India. Awalnya dari India, informasi yang saya dapat sampai hari ini dari hasil riset saya lebih kurang 10 tahun di India. Karena saya memang sedang melakukan riset tentang beliau ya. Kemudian dari India di Gujarat sana nyebrang ke Nusantara, itu ke Aceh. Di Aceh saya nggak tahu nih berapa lama. Dari Aceh ada yang bilang kemungkinan besar mampir Palembang. Palembang baru masuk Banten, Jawa Timur. Jawa Timurnya ada yang bilang Gresik, ada yang bilang Semarang. Jawa Tengah Semarang ya. Antara Gresik atau Semarang lah mungkin. Kemudian Cirebon. Nah,
Sebelum masuk luar Batang itu beliau udah dikenal, kalau saya baca di koran Hindia Belanda ya, saya pernah dapat kiriman fotonya. Pada zaman itu beliau udah sangat dikenal sebagai seorang pensiar Islam di pesisir utara Jawa. Udah sangat terkenal dan udah termasyhur banget dengan punya banyak jamaah. Nah, pada akhirnya beliau mengakhiri perjalanan dakwahnya di luar Batang. Perjuangan dakwah Habib Hussein sangatlah luar biasa, dan salah satu karomah beliau adalah di pagi hari beliau berada di dalam penjara, sementara anehnya menjelang maghrib beliau sudah tidak ada di dalam penjara. Beliau menyampaikan dakwahnya di musola dan masjid-masjid, sehingga membuat takut para sipir penjara, dan akhirnya kepala sipir tersebut meminta agar Habib Hussein keluar saja dari dalam penjara, namun beliau menolaknya sampai akhirnya keluar dari penjara dengan keinginannya sendiri. Habib Hussein wafat pada malam 17 Ramadan. Namun kenapa acara haul dari beliau diperingati setiap hari Minggu di akhir bulan Syawal? Ikuti lanjutan kisahnya di Kisah Para Wali sesaat lagi.